Ya, tadi di kitab Perjanjian Baru itu juga sangat jelas ya, sangat jelas tentang keberadaan atau eksistensi dari tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita perhatikan bersama-sama. Di Yohanes 5 ayat 31, 32, 37. Di ayat ini menunjukkan tiga pribadi itu dengan lebih jelas ya, lebih jelas, dan juga tiga pribadi itu setara. Ya, tiga pribadi itu setara. Misalnya, mari kita perhatikan di ayat yang ke-31 berkata demikian, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Langsung ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini ada pemahaman juga yang keliru, yang mengatakan bahwa ayat ini adalah satu pembuktian, ya, pembuktian dari hierarki, ya, hierarki, yaitu bahwa Yesus itu lebih rendah kualitasnya daripada Bapa. Ya, demikian juga Roh Kudus lebih rendah kualitasnya daripada Yesus. Mengapa? Karena ada kata ini, aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, nah ini nih, ini yang kurang dipahami. Dikatakan tidak benar. Nah, ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Aku tahu bahwa kesaksian diberikannya tentang aku adalah benar. Ada kata tidak benar, ada yang kata benar. Ya, nah, dan ini kita perhatikan, Yesus sendiri mengatakan kesaksiannya itu tidak benar. Jadi kesaksiannya itu adalah kesaksian Bapa. Jadi dia adalah menyaksikan tentang Bapa. Ya, dia bergantung kepada Bapa. Ya, bergantung kepada Bapa, sehingga perkataan Yesus bukan perkataan sebagai ilahi secara pribadi dalam dirinya sendiri, tapi itu adalah perkataan dari Bapanya. Kira-kira seperti itu. Misalnya, kalau presiden mengutus ya duta besar, maka perkataan duta besar itu adalah perkataan presiden. Nah, disinilah kekeliruannya. Ya, kekeliruannya. Tidak bisa ya diartikan ataupun diilustrasikan ya seperti itu. Ya, menunjuk kepada Bapa ketika mengutus anaknya. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, mengapa saya buat di sini ada kata yang lain. Ya, ini ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian diberikannya tentang aku adalah benar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Sebenarnya di sini ini menunjukkan sekaligus pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan juga lebih kepada penekanan menuju kepada kesetaraan dari dua pribadi itu. Ya, dua pribadi itu. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Di Yohanes 5:31 menunjukkan Yesus sebagai saksi. Dan Yohanes 5 ayat 32 sampai 37 ya, atau 37a menunjukkan Bapa sebagai saksi. Yaitu apa? Saksi yang lain. Maka kata tadi yang lain itu kata yang lain. Ya, di mana untuk kata-kata yang lain ini perlu kita perhatikan. Ada kata Yunani yang digunakan itu adalah alos. Kata yang lain dalam Alkitab itu ada dua ya. Dalam bahasa Yunaninya alos dan heteros. Ya, yaitu alos dan heteros. Nah, kita perhatikan apa perbedaan alos dan heteros. Istilah alos ataupun bisa disebut sebagai alon dan heteros adalah dua kata memiliki pengertian yang berbeda. Mari kita perhatikan pengertian yang berbeda itu. Ya, alos, ya, alos atau heteros, ya, ini artinya apa? Ini menunjuk kepada yang lain tapi sejenis atau jenis yang sama. Yang lain jenis yang sama. Apa perbedaannya dengan heteros? Heteros menunjuk pada yang lain juga, diterjemahkan yang lain, tapi menggunakan bahasa yang lain itu adalah heteros.
jenis yang berbeda. Tadi yang alos jenis yang sama, maka yang lain heteros itu adalah jenis yang berbeda. Nah, jenis yang berbeda. Nah, kita contoh buat kasus ya, misalnya ilustrasi. Nah, ilustrasinya ini, ya. Ya. Misalnya, saya mempunyai 1 gelas aqua. Kalau saya menginginkan 1 gelas aqua yang lain, tentu yang sama dengan yang ada pada saya pada saat saya minum, maka saya akan menggunakan alos. Misalnya nih, saya haus, sudah haus dan minta minum lagi air minum yang sama, tentu diberikan lagi air minum yang sama, yaitu aqua, ya kan? Ya, aqua. Jadi ini alos yang digunakan, alos, ya, yang lain dari jenis yang sama, ya, yang sama. Nah, tapi kalau kepada minum, misalnya saya minta minum yang lain, ya minum yang lain, saya sudah minum, ya 1 botol aqua dan saya minta minum yang lain. Ternyata yang diberikan adalah Coca-Cola, misalnya. Nah ini yang lain juga, tapi beda jenis. Nah itulah disebut heteros, ya. Nah heteros. Nah ini satu ilustrasi untuk menolong kita. Maka kita perhatikan di sini. Jadi pada waktu Yesus disebut sebagai saksi atau Bapa sebagai saksi yang lain. Nah kata yang lain, ya kata yang lain ini ya digunakan apa? Kata alos, bukan heteros. Ya, kata yang lain itu kata alos, menunjuk apa? Bahwa Yesus itu adalah mempunyai kualitas atau jenis yang sama dengan Bapa. Ya, nah itulah membuktikan. Itulah buktikan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, ada satu video mungkin nanti kita putar ya dari teman kita seberang, saudara kita Muslim yang menjelaskan ayat ini ya, yang menjelaskan ayat ini bahwa ini bukanlah, nanti kita lihat ada ini adalah suatu kesaksian ya, kesaksian mereka mengatakan bahwa kata alos ini mereka tidak pahami, tapi yang digunakan adalah heteros. Mengapa? Karena yang lain itu mereka masukkan adalah salah satu nabi ya yang mereka yakini, yang mereka percayai itu nabi yang besar. Tentu itu kekeliruan sekali ya, keliru karena di dalam Alkitab baik PL maupun Perjanjian Baru tidak ada nubuatan tentang nabi yang ya dipercayai oleh teman-teman kita ya dari sebelah ya. Oke, nah kita perhatikan. Ini penting. Jadi yang lain menunjuk kepada Bapa itu kata alos yang digunakan ya, kata alos. Berarti itu adalah menunjukkan kepada jenis yang sama, bukan jenis yang berbeda. Maka tidak ada hierarki karena dia jenis yang sama ya. Kemudian hal yang terjadi antara Yesus dengan Roh Kudus juga demikian. Ya demikian. Yesus itu juga disebut Parakletos. Parakletos bukan saja kepada Roh Kudus ya. Nanti bisa dibaca dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah, Parakletos itu diterjemahkan pengantara atau bisa juga disebut sebagai pembela. Ya, pembela atau lawyer. Itu bisa itu diperhatikan bahwa itu adalah suatu pengantara, bukan pemahaman menurut saksi Yehova hanya sebagai pengantara saja. Tidak, ya kan? Tidak, tapi yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana kita mengenal Bapa. Kita mengenal Bapa itu melalui Yesus Kristus. Gitu. Siapa yang mengenal Yesus Kristus, maka dia mengenal Bapa. Bukankah ini juga dikatakan oleh Yesus? Barang siapa mengenal Bapa, ia mengenal aku. Barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa. Ya kan? Nah, barang siapa ya menolak aku, maka dia menolak Bapa. Itu dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, pada ahli Taurat. Ya? Nah, yang artinya apa? Pengantara di sini bukan hanya sebagai pengantara yang diartikan oleh saudara kita saksi Yehova ya. Nah, kita perhatikan lagi Roh Kudus disebut sebagai Parakletos yang lain juga. Yohanes 14:16. Nah, ayat inilah tadi yang saya yang dikatakan itu nubuatan dari seorang nabi. Ya, ditutup-tutupi oleh orang Kristen padahal ada di dalam Alkitab gitu. Minta tolong baca dulu Yohanes 14:16 Hermanus. Ya, silakan Hermanus, minta bantu baca. Ya Pak, sebentar. Ini ayat yang sudah sering kita dengar ya. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16.
Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, perhatikan di situ kata penolong dan kata yang lain. Penolong itu berarti parakletos ataupun disebut sebagai penghibur, penolong, parakletos. Nah, ada kata yang lain di situ. Nah, kata yang lain juga itu digunakan bukan kata heteros. Kalau itu kata heteros, maka benarlah yang mereka katakan. Ya, yang saudara kita katakan, saudara muslim yang katakan itu. Kalau itu kata heteros, berarti yang lain yang tidak sejenis. Ya, sejenis berarti manusia atau ciptaan. Ya kan? Tetapi yang jelas di ayat ini tidak menggunakan kata heteros, tapi menggunakan kata alos. Ya, kata alos. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Yesus adalah Roh Kudus, sama, mempunyai jenis kualitas atau kualitas yang sama. Ya, dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus punya kualitas yang sama dengan Bapa dan Anak. Jadi tidak ada suatu perbedaan. Itu bukan jenis yang berbeda. Ya, jenis yang berbeda. Oke, nah ini sangat sangat jelas sekali. Jadi bukan kata heteros yang digunakan. Nah, kita perhatikan dengan demikian Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mempunyai jenis atau kualitas yang sama. Dan semua ini bisa digunakan untuk apa? Mendukung Allah Tritunggal yang sudah kita pelajari dari awal hingga pertemuan terakhir hari ini ya. Jadi sebenarnya dengan mudah bisa didapatkan dari ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah seperti yang sudah kita pelajari. Semua ayat ini kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Di Ulangan 6, 4, Markus 12, 32, Yohanes 17, 3 dan seterusnya. Nah, seterusnya. Hanya saya mengingatkan kembali ya. Oke, dan ini kita sudah bahas di awal pembelajaran. Oke. Hal yang lain kita perhatikan lagi. Nah, sering kita menemukan di PL sebutan Yahweh ataupun Yehova. Ya. Ya, sebagai apa? Sebagai penembus dan juga sebagai juru selamat. Ya, juru selamat. Di antaranya Mazmur 19:15, Mazmur 17:35, Yesaya 43 ayat 3 dan juga ayat 11:14 dan seterusnya. Nah, demikian juga dalam perjanjian baru Anak Allah adalah Yesus, itulah yang disebut juga demikian. Yang disebut sebagai apa? Penebus. Disebut juga sebagai penebus, disebut juga sebagai juru selamat. Ya. Nah, ini hal yang luar biasa. Kemudian kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama dikatakan juga misalnya Yahweh atau Yehova tinggal di antara bangsa Israel atau tinggal di hati orang-orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan. Nah, demikian juga dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru dikatakan juga bahwa Roh Kudus mendiami gereja dan orang percaya. Ya. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan suatu dua pribadi yang berbeda dan yang setara. Kemudian kita perhatikan lagi perjanjian baru memberikan pernyataan jelas tentang Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Ayat yang sudah sering kita baca Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, yaitu mengutus anaknya yang tunggal ya, monogenes, artinya tidak ada yang lain, hanya Yesus yang diutus, tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain yang sejenis dengan Yesus, tidak ada yang sejenis dengan Yesus selain daripada Bapa dan Roh Kudus, tidak ada yang lain, apalagi ciptaan tidak bisa dikatakan yang lain kecuali menggunakan kata heteros tadi ya. Dan tentang Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Ini seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai merendahkan kualitas dari pribadi ini karena ada kata mengutus. Ada kata mengutus, ya. Jadi jangan sekali-kali kita buat ilustrasi tentang manusia ya, secara fisik ya, begitu ya. Yohanes 14:26, Yohanes 15:26, Yohanes 16 ayat 7 dan juga didukung oleh Paulus 3 Galatia 4 ayat 6. Itu menunjukkan kepada hubungan kekekalan satu sama lain ketika dikatakan mengutus dan melakukan ada tugas, bukan berarti berbeda peran, ada tugas khusus yang menjadi manusia hanya Yesus. Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia, bukan berarti ketika Yesus menjadi manusia maka dia lebih rendah. Kita tolak ajaran mengatakan ketika Yesus menjadi manusia maka Yesus lebih rendah.
Mengapa? Jangan diukur standar keberadaan Yesus dari kemanusiaannya saja, tetapi kita harus melihat bahwa Yesus Allah juga yang ilahi, sesuai apa yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus ya di kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ke 8 ya. Oke. Nah, di dalam PB dapat melihat bahwa ya Bapa berbicara kepada anak, itu sangat jelas. Minta tolong baca lagi Hermanus Markus 1 ayat 11. Ini menunjukkan pribadi yang berbeda, makanya saya heran kalau sama saya ada mengatakan pribadi itu hanya satu, masa satu pribadi berbicara tentang dirinya sendiri gitu ya. Coba silakan Hermanus. Markus 1 ayat yang ke-11. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah. Mana suaranya? Markus 1 ayat 11. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku, anakku yang kekasih, kepadamulah aku berkenan. Oke, itu nanti akan kita lihat pemahaman itu ya. Jadi demikian juga anak berbicara kepada Bapa di Markus 11 ayat 25 ya. Roh Kudus berdoa kepada Allah dalam hati orang percaya. Nah, kita perhatikan nanti ayat itu. Nah, sekarang kita perhatikan Matius 3, 16, 17. Ya, di Perjanjian Baru dapat melihat ketiga pribadi Allah itu, ya, satu bagian kitab suci dijelaskan sangat jelas sekali menunjukkan tiga pribadi itu tiga pribadi yang berbeda. Ya, coba dibaca ayat 16, 17. Silakan yang sudah ada di PowerPoint juga boleh ataupun mungkin baca langsung dari Alkitab. Silakan. Demikian sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, perhatikan di sini. Ini ada dikatakan Yesus segera keluar dari air, yaitu yang dibaptis Yohanes Pembaptis ya Yesus. Yaitu pribadi yang kedua atau disebut sebagai anak Allah. Nah, kemudian dikatakan ada lagi ia melihat Roh Allah. Nah, Yesus dengan Roh Allah ini aja sebutan yang berbeda. Ya, sebutan yang berbeda. Roh Allah dalam terjemahannya di Yunani pun bahasa Inggris pun berbeda dengan Yesus. Bagaimana bisa dikatakan itu adalah pribadi yang sama? Ya, pribadi yang sama. Ya. Nah, kemudian juga ada kita perhatikan di sini dikatakan Roh Allah seperti burung merpati, kemudian ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga. Siapa suara dari surga? Apa Yesus? Apa Roh Kudus? Tidak. Maka dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini berbicara siapa ini? Ini adalah berbicara tentang pribadi yang pertama, Bapa. Jadi sangat jelas sekali di bagian Alkitab itu tiga pribadi itu sangat jelas, tiga pribadi yang berbeda. Kalau ada yang mengatakan masih tetap satu menjelaskan ini, tidak tahu lagi pikirannya seperti apa itu. Ya kan? Enggak, ini tetap Yesus itu adalah Roh Kudus adalah Yesus, Bapa itulah Yesus. Nah, ini kalau itu satu pribadi nggak perlu dibedakan nama Yesus Roh Allah dengan anakku. Anaknya siapa? Ku itu siapa? Ya, dalam bahasa Indonesia aja udah sama. Ya Pak, Mas, udah berbeda, maksudnya udah berbeda di dalam penyebutan. Kemudian juga dalam bahasa Yunani-nya juga berbeda dalam penyebutan. Bahasa Inggrisnya pun berbeda dalam penyebutan. Luar biasa. Nah ini sangat jelas sekali. Sama dengan Markus 1 ayat 11 tadi yang sudah dibacakan. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi bukti pribadi Tritunggal Perjanjian Baru itu di Matius 28 ayat 19. Dikatakan apa? Silakan lanjut baca lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini sudah sering kita mendengarkan ketika Yesus mengutus murid-muridnya, kalau mau baptis itu membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti akan kita ada pembahasan berikutnya. Urutan itu bukan berarti menunjukkan kepada suatu ketidaksetaraan gitu ya. Oke.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat dalam hal baptisan menunjukkan tiga pribadi yang berbeda. Kalau dia pribadi yang sama, ya udah baptis dalam nama Yesus Kristus. Hanya itu aja, selesai. Ya kan? Atau Yesus mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku. Selesai. Gak usah disebut Bapa dan Roh Kudus. Kalau itu adalah pribadi yang sama gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, 1 Korintus 12 sampai 6. Silakan baca lagi, Hermanus. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oke. Nah, kita perhatikan apa dikatakan oleh Paulus ya. Di 1 Korintus 12 ayat 6. Katakan, tetapi ada satu roh, di satu roh, roh pneuma. Ya, pneuma tidak menunjuk kepada pribadi yang pertama, pribadi yang kedua yaitu Bapa dan Anak. Kemudian katakan ada satu Tuhan. Ini kata satu Tuhan. Tuhan ini siapa yang dimaksud di sini? Ini menunjuk kepada pribadi yang kedua yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, kurios ya. Nah, kurios ataupun Lord menunjuk kepada Kristus. Nah, ini bukan roh seperti satu roh tadi. Nah, kemudian kita perhatikan di ayat ke-6 ada dikatakan Allah adalah satu. Allah adalah satu. Allah ini siapa? Nah, ini disebut dengan God. Ya, kalau kita perhatikan Theos. Ya, diterjemahkan Theos. Nah, pribadi yang pertama ini aja udah jelas, sangat jelas. Ayat 4, 5 dan 6. Ya, tiga pribadi itu. Oke. Kemudian 1 Korintus 13. Silakan lanjut. Ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oke. Kalau misalnya hanya satu pribadi saja, tidak perlu Paulus mengatakan begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Lebih baik kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya menyertai kamu sekalian. Ya? Itu aja. Jadi nggak usah nih sebut kasih Allah, Roh Kudus gitu kan. Nah, Paulus ini juga sekaligus mau menjelaskan ya memaparkan tentang keberadaan Roh Kudus itu, keberadaan Allah Trinitas itu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi jelas Yesus Kristus pribadi yang kedua, yaitu Anak Allah. Kemudian kasih Allah ini juga adalah menunjuk kepada pribadi yang pertama, ya. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Itu, ya. Nah, ini luar biasa. Jadi sangat jelas sekali. Makanya saya bingung dengan teman-teman yang mengatakan itu adalah hanya satu pribadi saja. Itu adalah Yesus, itulah Bapa, itulah Roh Kudus dan yang lain sebagainya. Ya. Oke, tapi kalau ada di antara kita ikut doktrin Allah Tritunggal ini masih tetap pemahaman yang sama itu hak masing-masing. Nah kan gitu ya. Kalau masih ada. Coba kita baca lagi Efesus 4, 4-6 lebih jelas lagi di sini. Ayo. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, Paulus lagi-lagi mengatakan di Efesus 4, 4-6 ya, satu roh yaitu pneuma Roh Kudus. Kemudian dikatakan satu Tuhan, ini menunjuk kepada pribadi yang kedua adalah Yesus Kristus, dan satu Allah dan Bapa ini menunjuk kepada pribadi yang pertama, ya, Allah yang di atas semuanya dan oleh semua dan di dalam semuanya. Ini luar biasa, ya. Ya, banyak ayat-ayat yang lain. Kita lihat lagi di 1 Petrus 1 ayat 2a. Silakan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, Petrus juga ternyata sebagai rasul juga mengatakan hal yang sama. Ya, membuktikan ketrinitasan itu, keberadaan tiga pribadi itu.
Allah Bapa. Sangat jelas. Dikatakan oleh Roh kepada Yesus Kristus. Bagaimana dikatakan tiga pribadi ini menjadi pribadi yang sama, hanya satu pribadi, ya? Sangat jelas lagi, diperjelas lagi di Wahyu 1, 4-5. Yuk. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, jadi Yohanes sama ya, dia penulis yang sama juga menjelaskan keberadaan Yesus, keberadaan Roh Kudus, keberadaan Bapa, ya, keberadaan ya Roh Kudus. Oke. Nah, ada catatan tambahan. Ada catatan tambahan supaya kita bisa memahami lebih jelas lagi. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam ayat-ayat tadi yang sudah disebutkan tadi, ada yang berurutan. Ya, ada yang tidak berurutan. Tapi perhatikan bahwa urutan-urutannya tidak selalu berarti Bapa sebagai yang pertama, Anak Yesus sebagai yang kedua, dan Roh Kudus sebagai yang ketiga. Itu menunjukkan kepada ya kesetaraan. Tidak juga semuanya. Kalau misalnya nanti kita lihat di situ tadi yang kita baca itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya berurutan. Tetapi ada juga yang pertama Yesus yang disebut baru Bapa. Ya, ada juga pertama disebut Roh Kudus. Nah, jangan sampai ada pemahaman ya urutan itu menentukan hierarki, gitu kan? Adalah hierarki, ada kualitas yang lebih rendah, ya. Begitu, atau ada yang menunjukkan kepada tidak sederajat, ya. Jadi mau dibolak-balik pun urutan itu tetap menunjukkan kesetaraan tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, mau dia duluan Bapa, baru Anak, Roh Kudus, atau duluan dia Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus, atau Roh Kudus lebih duluan disebut, baru Anak atau Yesus. Nah, itu adalah tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, untuk apa? Kualitasnya lebih rendah. Tidak. Ya, itu tetap menunjukkan kepada kesetaraan. Ya, jadi kalau memang lebih tinggi, kalau Bapa memang lebih tinggi dari Anak, maka adalah mustahil bahwa Yesus kadang-kala ditulis lebih dahulu dari Bapa. Dan kalau Roh Kudus yang hanya sekedar merupakan tenaga aktif dari Allah seperti dikatakan oleh saudara kita saksi Yehova, maka juga merupakan suatu yang mustahil bahwa tenaga aktif Allah itu ditulis lebih dulu daripada Allah sendiri. Nah itu, ya. Nah ini suatu catatan tambahan, ya. Nah ini penting. Maka itu perlu kita menanggapi saudara kita saksi Yehova, karena saksi Yehova lah memang salah satu ajaran keyakinan yang paling dekat dengan kita yang sering mengunjungi orang-orang Kristen, ya, yang menolak tentang kebenaran Tritunggal, ya, Tritunggal hanya satu, Yahweh saja, Yehova saja, tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang lain, gitu, ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke tanggapan terhadap saksi Yehova, saya mungkin ada ruang diskusi 5-10 menit sebelum kita masuk ke sini, atau serahkan. Apakah kita lanjutkan dulu baru kita masuk kepada pertanyaan diskusi sampai selesai dulu ini? Bagaimana kesepakatan? Lanjut. Gimana?